Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pelajaran sejarah kelas 10. Babnya materinya kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Bisa dipelajari di modul 2 ya, modul 2 sejarah nasional. Kita lanjutkan. Kehidupan awal masyarakat Indonesia. Bagaimana kehidupan awal masyarakat Indonesia? Kita flashback ya. Bagaimana ya kira-kira ya? Apa kita pernah berpikir masyarakat Indonesia seperti apa ya dulunya itu? Apa orangnya itu tinggi-tinggi, besar-besar, atau pendek-pendek ya? Nah, dari sinilah kita timbullah pertanyaan. Dari pertanyaan itu kita akan mempelajari kehidupan masyarakat awal di Indonesia. Nah, jadi nanti kehidupan awal atau peta konsep kita, perhatikan di sini, kehidupan awal masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3, perkembangan kehidupan masyarakat, ya, cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan, hidup menetap dan bercocok tanam, ciri-ciri perkembangan hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, hasil budaya. Hasil budaya ini pada zaman batu dan zaman logam. Ketiga, perkembangan teknologi dan sistem kepercayaan. Perkembangan teknologi dan sistem kepercayaan pada masyarakat zaman dahulu. Kita lanjutkan ya, sini sudah paham ya, perhatikan dulu. Jadi kita nanti pelajari ini ya, kehidupan awal masyarakat Indonesia, perkembangan kehidupan masyarakat, hasil budaya, dan perkembangan teknologi dan sistem kepercayaan. Lanjut. Perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia. Pertama, hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi kita bisa bayangkan ya, kita flashbackkan, masyarakat dulu itu hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Ya, belum ada kompor, belum ada magicom, ada magicer, belum. Jadi mereka berburu. Caranya gimana? Makanan diperoleh dengan cara berburu lah. Jadi mengumpulkan makanan dengan berburu. Berburu kijang, berburu sapi, berburu kerbau, ya. Kemudian mengumpulkan buah-buahan. Ya, buah-buahan kan dulu tanaman buah-buahan itu tersebar di mana-mana ya, tidak ada yang menanam tapi tumbuh dengan sendirinya. Terus ubi-ubian juga gitu, tumbuh di mana-mana dan menangkap ikan karena dulu juga banyak sungai, mereka juga menangkap ikan. Terus yang kedua, masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok kecil, bergerombol, agar mampu menghadapi segala macam tantangan atau ancaman. Ya, gitu. Jadi mereka itu berkelompok, ada 10 orang membentuk satu kelompok, ada 20 orang membentuk satu kelompok. Jadi berkelompok ya. Terus manusia purba secara sederhana juga telah menghasilkan kebudayaan. Sebab budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Mereka berhasil menciptakan alat-alat untuk menangkap binatang buruan, menguliti binatang buruan, mengorek ubi-ubian, dan menggali ikan, dan sebagainya. Nah, kedua, setelah tadi yang berburu, kemudian makin lama makin berkembang, ya, berkembang budayanya, akhirnya mereka menetap dan bercocok tanam. Hidup bercocok tanam ada pada zaman Neolitikum. Hasilnya berupa alat-alat kehidupan sehari-hari seperti kapak persegi,
beliung persegi, tara, anak panah, serta perhiasan telah dibuat dan diasah dengan halus bentuknya seperti yang ada sekarang. Manusia purba dapat dipastikan mereka sudah hidup menetap pada zaman Neolitikum ini. Jadi kalau kita kemudian pada zaman Neolitikum ini, jadi di sini mereka sudah menggunakan alat-alat ya meskipun masih sederhana dan sudah hidupnya tidak berpindah-pindah, tapi mereka mulai bercocok tanam. Lanjut. Jadi revolusi kehidupan manusia dari food gathering, apa food gathering? Food gathering itu berburu ya, dari pindah-pindah, dari pindah ke wilayah satu ke wilayah yang lain. Jadi mencari makanan yang banyak, jadi berpindah-pindah ke makanan yang lebih banyak karena dikonsumsi sehari-hari. Jadi mereka mencari ya. Setelah food gathering, kemudian food producing. Food producing apa? Jadi mulai bercocok tanam bagi atau mengumpulkan makanan sendiri. Jadi tidak berpindah-pindah. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa hal berikut. Kemampuan berlayar. Nah, jadi untuk menangkap ikan, jadi dibekali dengan kemampuan berlayar. Mengenal astronomi. Mengenal astronomi maksudnya, jadi mengenal perbintangan, jadi kapan waktunya bercocok tanam, kapan waktunya panen, jadi mereka melihat dari bintang-bintang itu ya, jadi wong Jawa ngarani tengeri bintang. Terus kemudian yang C, kepandaian bersawah. Jadi setelah mempelajari hari baiknya, misalkan hari baiknya, mempelajari perbintangan, kapan waktunya menanam, nah itu mulai kepandaian bersawah. Terus muncul lagi kesenian wayang, seni gamelan, seni batik, perdagangan, mocopat, dan membuat kerajinan. Jadi berkembang sesuai kemajuan teknologi dan zaman. Ciri-ciri dan perkembangan kehidupan masyarakat. Nah ini sekarang kita ulangi lagi ya. Masa berburu dan berpindah-pindah. Ciri-cirinya gimana? Nah, satu, manusia hidup berkelompok dan tempat tinggal mereka berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, atau kata lainnya nomaden, seiring dengan usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, dua, mereka belum mengenal cocok tanam. Jadi mengertinya hanya berpindah-pindah mencari sumber makanan. Tiga, kebutuhan makan mereka tergantung pada alam. Jadi ketika makanannya habis, di alam itu sudah tidak menyediakan dan tidak mencukupi makanannya, mereka akan nomaden atau berpindah mencari tempat yang banyak makanannya. Terus alat-alat yang dibuat mereka itu berdasar dari batu ya yang belum dihaluskan, jadi masih kasar, pokoknya ono watu runcing ditaleni kayak apa gitu ya. Nah, masa bercocok tanam dan menetap. Ciri-ciri kehidupan masa bercocok tanam dan menetap antara lain, satu, kehidupan mereka sudah mempunyai tempat tinggal dan menetap. Jadi sudah mulai menetap. Dua, mereka sudah mengenal cocok tanam secara baik. Tiga, mereka sudah mampu mengolah bahan makanan sendiri sesuai dengan kebutuhan atau disebut menghasilkan food producing. Jadi sudah bisa membuat makanan sendiri. Tiga, alat-alat yang dibuat dari batu sekarang lebih halus dan macamnya lebih banyak. Sekarang sudah ngerti ya. Yang kelima, peradaban mereka sudah lebih maju dan membuat alat-alat rumah tangga yang lebih baik serta telah mengenal seni. Yud. Nah, hasil budaya manusia purba. Zaman batu, Paleotikum. Nah, ditemukan di Pacitan ya. Alat-alat kebudayaan Pacitan ditemukan oleh Van Koenigswerd pada tahun 1935
di daerah Pacitan ya, daerah Pacitan. Makanya namanya zaman batu tua Pak, zaman batu tua Paleolitikum. Paleolitikum ya di daerah Pacitan. Nah, di situ namanya Pacitan ya. Terus di situ di Pacitan banyak ditemukan alat-alat batu yang masih kasar dan disebut dengan kapak perimbas. Nah, ini contoh gambarnya. Kapak perimbas dan penetak kapak genggam. Itu gambarnya itu. Lanjut. Kebudayaan Ngandong. Nah, tadi Pacitan, sekarang pindah ke Ngandong. Ngandong ditemukan di daerah Ngandong, Sidorejo, dekat Ngawi, Medion, Jawa Timur. Ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1141. Tadi Pacitan, kapak-kapak perimbas tadi ditemukan pada tahun 1935. Sekarang ditemukan juga kapak kebudayaan Ngandong tahun 1941. Alat-alat yang ditemukan adalah alat-alat dari tulang, semacam alat penusuk atau belati, dan tanduk rusa, terutama di Gua Sampung. Alat-alat digunakan untuk mengambil ubi dan keladi dari dalam tanah. Jadi untuk menggali, alat-alatnya untuk menggali. Kalau sekarang sudah ada cangkul, dulu belum ada. Nah, ini contohnya tulang tanduk rusa dari Ngandong. Nah, itu dari Ngandong. Jadi untuk macul ya, dulu itu mungkin untuk macul. Flex sangiran. Ini gambarnya dari tulang, ini gambarnya dari batu yang ditemukan di Sungai Sangiran. Zaman Batu Madya, Mesolitikum. Nah, ini Kyokenmodinger disebut dalam bahasa Denmark Kyokenmodinger, Kyoken dapur, moding sampah. Jadi artinya sampah dapur. Itu gambarnya. Lanjut. Abrishus Rock. Hasil penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum adalah Abrishus Rock, yaitu gua yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia prasejarah. Jadi dulu belum ada rumah, apalagi rumah mewah, dulunya hanya goa-goa. Jadi seperti ini ya, tinggal di dalam goa. Zaman batu muda, Neolitikum. Sudah lebih canggih lagi ya, nama kapaknya persegi dari von Henigolden. Nah, itu persegi, sudah berbentuk kapaknya. Nah, ini sudah berbentuk, gambar kapaknya sudah jelas. Kapak lonjong. Ada dua macam kapak lonjong, yaitu Walzenbill yang besar dan banyak ditemukan di Irian Barat. Maka kebudayaan kapak lonjong ini sering dinamakan Neolitikum Papua. Dan Kleinbill yang kecil ditemukan daerah Kepulauan Tanimbar atau Pulau Seram. Jadi yang besar dan kecil itu contohnya kapak lonjong. Alat serpih dibuat dengan cara memukul bongkahan batu menjadi pecahan-pecahan kecil yang berbentuk segitiga, trapesium, atau setengah bulat. Alat ini digunakan untuk memotong, gurdi, atau menusuk. Kita lanjutkan. Gerabah. Jenis yang dibuat dari tanah liat antara lain kendi, mangkuk, periuk, belanga, dan manik-manik. Itu contohnya gambar gerabah. Perhiasan di zaman bercocok tanam umumnya terbuat dari batu, tembikar, dan kulit kerang. Itu cincin-cincin dari batu ya, bukan nakik tapi cincin itu. Zaman logam. Disebut zaman logam karena alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari logam. Pada zaman logam ini ya, jadi pembebakan zaman pra-aksara sebelum mengenal aksara, dibagi menjadi dua, zaman batu, zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu madya Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, zaman batu besar Megalitikum. Nah, zaman logam dibagi menjadi tiga,
Zaman tembaga, perunggu, dan besi. Itu zaman praaksara. Kemudian dilanjutkan zaman aksara. Aksara ini sudah mulai berkembang lagi, sudah mengenal bahasa, tulisan, jadi budayanya lebih maju lagi. Perkembangan teknologi. Hasil-hasil budaya megalitikum sebagai berikut. Menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berunda, dan arca. Ya, perkembangan teknologi dan sistem kepercayaan. Adapun cara pengolahan logam ada dua teknik. Teknik Biforth dan yang kedua teknik circle perdu, membuat model benda dari lilin. Zaman logam dibagi menjadi 3 zaman, zaman tembaga, perunggu, dan zaman besi. Hasil-hasil budaya perunggu antaranya nekara perunggu, kapak corong, bejana perunggu, arca-arca perunggu, perhiasan perunggu. Sistem kepercayaan. Jadi orang-orang sudah mulai mengenal sistem kepercayaan ya. Yang pertama, animisme. Percaya dan mempercayai bahwa setiap benda, baik hidup maupun mati, mempunyai roh atau jiwa. Yang kedua, dinamisme adalah paham atau kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan seperti tombak dan keris mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Totemisme, bahwa anggapan bahwa binatang-binatang juga mempunyai roh. Itu disebabkan antara binatang-binatang itu ada yang lebih kuat dari manusia, misalnya gajah, harimau, buaya, dan ada pula yang larinya lebih cepat dari manusia. Totemisme. Lanjut, hubungan kebudayaan Baskon, Haubin, Dongson, India, dan perkembangan masyarakat awal di Kepulauan Indonesia. Budaya Bakson, Haubin, dan Dongson. Kebudayaan ini ditemukan oleh Madame Madeleine Colany, seorang ahli prasejarah Prancis, kemudian dinamakan budaya Bakson Haubin. Penyelidikan menunjukkan bahwa di daerah tersebut diduga merupakan pusat kebudayaan hidup menetap Mesolitikum Asia Tenggara, dan di situ tersebar berbagai jurusan. Di Jawa dan Sulawesi bertemulah dua macam aliran kebudayaan Mesolitikum, yakni kebudayaan Bakson Haubin dan Pebble dan alat-alat berat dari tulang yang datang melalui jalan barat. Kemudian Flix yang datangnya melalui jalan timur. Jadi ada jalan lewat barat dan ada lewat timur. Budaya India. Budaya India masuk ke Indonesia pada awal Tarikh Masehi lewat perhubungan perdagangan. Unsur-unsur budaya India mempunyai pengaruh mudah dalam berbagai bidang, terutama bidang politik, sosial, seni, dan budaya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.